Hadir. Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum masuk materinya, Ibu ingin menyinggung sedikit ya materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang ciri-ciri virus dan juga struktur virus? Ada yang masih ingat? Ya Bu, Ya, silakan. virus adalah mikrobakteri yaitu superkecil ukurannya sekitar 0,02 sampai 0,03 mikrometer dan paling besar yaitu 200 mikrometer. Ya, benar ya. Kalian perhatikan sebentar ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, benar kata Habibah tadi ya, ukurannya sekitar 0,02 sampai 0,03 mikrometer, paling besarnya itu ukuran 200 mikrometer. Maka dari itu, virus itu hanya bisa dilihat oleh alat namanya mikroskop elektron, tidak bisa dilihat oleh mata belanda. Lalu strukturnya itu ada bagian kepala atau kapsid, lalu ada selubung ekor. Nah, di selubung ekornya itu ada serabut ekor, ada jarum penusuk, dan ada papan dasarnya. Seperti itu, yang besar. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu setelah mempelajari materi nanti, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi replikasi atau reproduksi virus, yaitu ada daur lisit dan daur lisogenik. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan macam-macam virus. Ya. Jadi, manfaat kita mempelajari materi ini, itu kita bisa tahu reproduksi virus itu seperti apa, virus itu hidupnya seperti apa, seperti itu. Lalu, kita bisa tahu macam-macam virus itu apa aja. Jadi, macam-macam virus itu ada banyak ya, tidak hanya corona dan omikron saja. Seperti itu. Oke, sebelumnya, Ibu akan membacakan sedikit hadiah. Silakan ambil satu-satu. Ya. Nah, silakan bergabung kepada teman-teman yang mendapatkan permen yang sama. Silakan. Ayo silakan. sekarang beda warna tuh. Silakan. Blossom. Biru sini lah. Blossom. Kamu sana, kamu belakang. Biru sama. Biru sini biru. Wax. Ya biru Ya, biru sini. Oh biru. Oh begitu. Kamu yang mendapatkan permen yang sama silakan bergabung dengan temannya. Ada yang hanya mendapatkan dua. Iya Bu. Berarti dua Siapa? Gak tahu. Kamu apa deh? Kamu biru sana. Biru satu bergabung nggak apa-apa. Ya udah. Bergabung sama sini. Kurang dulu. Berarti 3-3 ini. Ya. Yang ini oke sana aja. Banyak sini. Udah rame di tuh. Udah bener sini. Ya sudah semua ya. Ya. Oke, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu reproduksi virus. Reproduksi virus itu ada dua, daur litik dan daur lisogenik. Yang pertama kita akan bahas daur litik. Daur litik ini ada beberapa fase. Di sini Ibu mencontohkan reproduksi virus yang berasal dari bakteri. Ya. Daur litik ini ada beberapa fase. Yang pertama ada fase adsorpsi atau penempelan. Jadi ada bakteri. Bakteri ini memiliki DNA. DNA-nya biasanya disebut dengan kapsid. Nah, virus ini menempel kepada tubuh bakteri atau dinding sel bakteri menggunakan serabut ekornya. Nah, pada fase ini mengapa dikatakan fase absorpsi atau penempelan? Karena virus ini hanya menempelkan tubuhnya ke dinding sel bakteri. Lalu fase yang kedua, virus ini memasukkan DNA-nya ke dalam tubuh bakteri. DNA virus ini dimasukkan ke dalam tubuh bakteri. Nah, maka dari itu virus yang masih ada di luar ini sudah tidak memiliki materi genetik. Materi genetik virus itu ada apa aja? Ada RNA dan juga DNA. Jika dia memiliki materi genetik RNA, dia tidak akan memiliki yang DNA. Jadi hanya salah satu saja. Nah, pada fase virus ini memasukkan DNA-nya ke dalam tubuh bakteri, ini namanya fase infeksi. Lalu fase yang selanjutnya yaitu
mengambil alih DNA-nya bakteri. Dia mengambil alih fungsi dari DNA-nya bakteri. Sehingga DNA bakteri ini nampak seperti hancur. Begitu juga dengan DNA virus, nampak seperti hancur. Nah, pada proses ini terjadi proses hidrolisis seperti itu. Nah, maka dari itu fase ini dinamakan dengan fase sintesis dan replikasi. Pada fase selanjutnya, setelah virus ini mengambil alih fungsi dari DNA-nya bakteri, virus ini mulai membentuk tubuhnya. Tapi di fase ini, virus ini belum membentuk tubuh yang sempurna. Baru komponen-komponennya saja, baru kepalanya, lalu seluruh ekornya. Nah, fase ini dinamakan dengan fase perakitan. Ya. Nah, setelah fase perakitan ini, fase yang terakhir yaitu pada fase ini virus sudah memulai bentuk tubuhnya. Dari kepala lalu ekor. Lalu virus mencoba untuk menghancurkan dinding sel dari DNA dari bakteri ini dengan menggunakan enzim, namanya enzim lisozim. Ya, enzim lisozim untuk menghancurkan ini. Jika enzim lisozim ini bisa menghancurkan dinding sel dari bakteri ini, maka nanti akan keluar virus-virus baru. Karena tadi dinding selnya sudah hancur, makanya fase ini dinamakan dengan fase lisis atau litik atau hancur. Gitu. Nanti virus-virus baru ini akan menyerang bakteri-bakteri yang lain, sehingga nanti akan dimulai dari fase yang awal lagi. Seperti itu berulang. Paham? Nah, Ibu di sini kasih kata kunci atau jembatan keledainya ya supaya lebih paham dan lebih mudah diingat, yaitu adisipelit. A-nya absorpsi, I-nya infeksi, C-nya sintesis dan replikasi, P-nya perakitan, L-nya lisis. Ya, litik atau lisis. Oke, paham ya? Paham. Yang kedua yaitu ada daun lisogenik. Daun lisogenik itu sebenarnya sama dengan daun litik. Ada fase absorpsi, ada fase absorpsi, lalu ada fase infeksi. Nah, sebelum masuk fase sintesis itu ada namanya fase gabungan. Kenapa dikatakan fase gabungan? Ada yang tahu? Enggak. Karena ternyata di fase infeksi ini tadi kan virus memasukkan DNA-nya ke dalam tubuh bakteri ya. Nah, virus itu tidak hanya memasukkan DNA-nya ke dalam tubuh bakteri, tapi dia melakukan penggabungan antara DNA bakteri dengan DNA virus, membentuk profok. Nah, pada fase ini bakteri ini belum sadar kalau dia diserang oleh virus. Nanti kalau misalkan bakteri ini biasanya bentuknya baik, virus ini akan melakukan fase-fase berikutnya. Nanti setelah virus bakteri ini mulai lemah seperti itu. Nah, nanti ada fase 1, fase 2, fase 3. Lalu selanjutnya sama seperti fase litik tadi, yaitu ada fase sintesis, perakitan, dan ujungnya nanti juga akan litik atau pecah. Ya benar. Sudah paham? Iya, udah. Ya, kalau udah paham, Ibu minta ya beberapa orang untuk melengkapi. Kan? Ya, silakan dari Ida, silakan. Ini dalam fase yang mana? Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor ini di mana? Tempelin ke fase itu berapa? Ya, nggak apa-apa. Ya, Mas Yongki silakan. Mbak Deva. Ya.
Benar ya? Jadi fase absorpsi, infeksi, sintesis, perakitan, nitrit, dan lisis. Kalau misalkan tadi daur lisogenik yang berbeda hanya di penggabungan saja. Ya, benar. Selanjutnya yaitu macam-macam virus berdasarkan genetiknya. Ada dari DNA dan juga RNA. Nah, dari DNA itu ada papiloma, lalu ada adenovirus dan ada herpes. Tahu ya herpes yang menyerang penyakit kulit. Nah, lalu yang menyerang DNA itu ada paramyxo menyebabkan penyakit gondok, lalu ada retrovirus menyebabkan HIV, lalu ada influenza menyebabkan flu. Sudah paham sampai sini? Sudah. Oke, kalau sudah paham, Ibu minta untuk mengerjakan LKPD supaya lebih paham lagi. Waktunya 1 menit ya. Ini apa ini? Mitik ya? Sudah? Ya, jika sudah, Bu minta hanya satu orang saja yang maju membacakan hasil dari diskusinya. Yuk, 1 orang saja dari 2 kelompok ini, 1 orang aja. Ya, silakan Nisa maju ya, bacakan hasil diskusinya. Ya, perwakilan dari kelompok 1 membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, tuliskan proses daur litik. Daur litik itu yang pertama ada absorpsi, yang kedua ada sintesis dan replikasi, yang ketiga ada perakitan, dan yang keempat lisis. Nah, dan nomor 2 tuliskan masing-masing 1 macam virus yang menyerang DNA dan RNA. Yang pertama ya, terima kasih Nisa. Oke, kesimpulannya jadi daur litik itu ada absorpsi, infeksi, sintesis, perakitan, dan lisis ya. DNA itu ada papiloma, herpes, adenovirus, retrovirus, influenza, dan paramyxo. Oke, mungkin sudah cukup ya yang dijelaskan? Sudah cukup jelas? Cukup. Oke, jika sudah kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.